Hello everyone, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories yang membahas tentang kisah-kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal yang penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Cerita kali ini kita akan membahas seorang ibu yang bernama Ingrid Lynn. Dimulai seperti banyak orang lainnya yang penuh harapan dan impian. Sebagai perawat yang berdedikasi dan ibu yang penuh kasih bagi 3 anak perempuannya. Hidupnya di Seattle telah menjadi rutinitas yang nyaman setelah perceraiannya pada tahun 2014. Pasiennya menyayanginya, rekan kerjanya menghormatinya, dan putri-putrinya yang bernama Noelle, Brooke, and Reese adalah segalanya baginya. Pada awal tahun 2016, Ingrid berencana untuk mencari teman kencan. Ingrid memutuskan untuk mencoba kencan online, dan dia bertemu dengan John Robert Kelton, seorang pria yang tampaknya menawan dan tulus. Bagi teman-temannya, John terlihat sedikit kasar, tetapi tidak ada yang mencurigakan. Setelah 1 bulan berkencan, Ingrid merasa dia mungkin telah menemukan seseorang yang bisa dibangun masa depan bersama. Namun, sedikit yang dia tahu, pria ini menyimpan rahasia gelap. Pada malam tanggal 8 April 2016, Ingrid dan John menghadiri pertandingan bisbol di Seattle Mariners. Malam itu tampak biasa saja, penuh dengan sorakan, percakapan, dan harapan untuk malam yang menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Teman-teman Ingrid yang biasa berkomunikasi dengannya melihat ponselnya tidak biasa diam, pesan tidak dijawab, panggilan tidak terjawab. Keesokan harinya, Ingrid dilaporkan hilang. Kepanikan melanda teman-teman dan keluarganya. Mereka mencari di tempat-tempat biasanya, menghubungi kenalannya, tetapi Ingrid menghilang tanpa jejak. Rasa firasat buruk semakin kuat seiring berjalannya waktu. Tanggal 10 April membawa mimpi buruk yang akan menghantui lingkungan Seattle selama bertahun-tahun. Seorang pemilik rumah menelpon polisi setelah menemukan beberapa bagian tubuh yang terpotong di tempat sampah daur ulang. Isinya yang mengerikan terdiri dari kepala, kaki, lengan, dan kaki yang terpotong. Polisi dihadapkan dengan teka-teki mengerikan. Siapa yang bisa melakukan tindakan biadab seperti itu dan mengapa? Pada 9 April, Philip Lynn tiba di rumah Ingrid untuk mengantarkan anak-anak mereka. Keheningan dan kegelapan rumah itu sangat mengganggu. Dia mengetuk berulang kali, semakin cemas dengan setiap panggilan yang tidak dijawab. Putus asa, Philip menelepon ibu Ingrid. Bersama-sama mereka masuk ke rumah menggunakan kunci cadangan. Apa yang mereka temukan sangat menakutkan. Dompet, tas, dan ponsel Ingrid ada di sana, tetapi dia tidak ada. Darah, jaringan manusia ditemukan di kamar mandi, bersama dengan gergaji pemangkasan dan kantong sampah yang identik dengan yang ditemukan dengan bagian tubuh. Saat penyelidik memeriksa bukti, mereka dengan cepat mengidentifikasi John Kelton sebagai tersangka utama. Kelton, seorang pekerja harian tunawisma, memiliki catatan kriminal di 6 negara bagian, termasuk hukuman untuk perampokan yang diperparah, pencurian kejahatan, pencurian mobil, penyerangan, dan pencurian tingkat 3. Kecenderungan kekerasannya dan gaya hidupnya yang berpindah-pindah melukiskan gambaran yang mengganggu. Kelton ditangkap pada 11 April, didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Penangkapannya membawa campuran kelegaan dan ketakutan, seiring semakin banyaknya detail kejahatan yang muncul. Lingkungan tersebut dibiarkan dalam keterkejutan. Kelton mengklaim telah pingsan di trotoar Seattle, terbangun dengan cedera wajah dan tidak ingat apa-apa tentang malam itu. Ceritanya tipis dan tidak meyakinkan. Tidak banyak mempengaruhi penyelidik yang sekarang menghadapi salah satu kasus paling mengerikan dalam sejarah Seattle.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika bagian tubuh tambahan ditemukan di lokasi berbeda di Seattle selama beberapa hari berikutnya. Setiap penemuan menambah kengerian. Jejak mayat yang ditinggalkan oleh seorang pria yang tidak menunjukkan belas kasihan. Bukti forensik mengkonfirmasi yang terburuk. Ingrid Lynn telah dibunuh dan dipotong-potong dengan brutal. Persidangan Kelton adalah tontonan yang suram dan penuh emosi. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2017, ia mengaku bersalah atas semua tuduhan, pembunuhan berencana, dan pemotongan tubuh Ingrid Lynn. Di ruang sidang, King County Hakim Juri Spektor menghadapi Kelton. Suaranya penuh emosi. Apa yang kamu lakukan sangat kejam dan kejam melebihi kepercayaan siapapun, ujarnya. Menjatuhkan hukuman kepada Kelton selama 27 tahun, 9 bulan penjara. Hukuman terberat yang bisa diberikan di bawah pedoman negara bagian. Keluarga dan teman-teman Ingrid dibiarkan bergulat dengan kesedihan mereka. Putri-putrinya yang saat itu berusia 20 tahun, 8 tahun, dan juga 6 tahun terjerumus ke dalam dunia tanpa ibu yang penuh kasih. Mantan suami Ingrid, Phil, berbicara tentang kekosongan yang diciptakan Kelton dalam hidup mereka. Mencuri bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang rekan yang penuh kasih dan teman. Ruang sidang dipenuhi dengan kesaksian yang mengharukan, menggambarkan sosok wanita yang penuh semangat yang hidupnya dipotong secara brutal. Halaman GoFundMe yang dibuat untuk putri-putri Ingrid mengumpulkan lebih dari $270.000. Namun, tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan kehilangan yang dirasakan oleh keluarganya. Kematian Ingrid memicu diskusi tentang bahaya kencan online. Sebuah pengingat tragis tentang resiko yang dapat menyertai pencarian cinta di era digital. Cerita Ingrid Lynn adalah kisah memilukan tentang kehilangan dan ketahanan. Ini adalah pengingat nyata tentang kerapuhan hidup dan kegelapan yang bisa mengintai di balik pertemuan yang tampaknya biasa. Warisannya hidup melalui putri-putrinya dan banyak orang yang disentuhnya sebagai perawat dan juga teman. Masyarakat sekitar terus menghormati ingatannya. Sebuah mercusuar cahaya yang dipadamkan terlalu cepat oleh tindakan kekejaman yang tak terkatakan. Berikut adalah kisah pilu yang dialami oleh seorang ibu bernama Ingrid Lynn. Untuk kalian yang menyukai kisah-kisah misteri seperti ini, jangan lupa dibantu di like, comment, share, and subscribe. Ditunggu kisah misteri selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih.